Pemirsa, pemerintah telah menyepakati total jumlah hari libur nasional dan libur cuti bersama untuk tahun 2026. Akan ada 25 hari libur dengan rincian 17 hari libur nasional dan 8 cuti bersama. Pemerintah melalui rapat tingkat menteri menyampaikan usulan terkait dengan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2026 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Menpan RB, Menteri Agama dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan menandatangani surat keputusan bersama 3 menteri terkait hal tersebut. Hasilnya akan ada 17 hari libur nasional dan hari libur cuti bersama pada tahun 2026. Jadi totalnya adalah 17 hari. Sedangkan yang cuti bersama inilah yang menjadi pembahasan kami di lintas kementerian, di mana sudah disepakati dan sudah kita putuskan bahwa untuk tahun 2026 cuti bersama akan menjadi sebanyak 8 hari, yaitu yang pertama adalah tanggal 16 Februari hari Senin, itu berdampingan dengan tahun baru Imlek 2577. Kemudian cuti bersama yang kedua adalah tanggal 18 Maret hari Rabu, itu berdampingan dengan hari Suci Nyepi atau Tahun Baru Saka. Pemirsa, dukung iNewsSiang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah. Follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote. Like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteIPA2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. DPRD Gorontalo Wahyu Moridu yang berbicara kata-kata tak pantas saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil meminta maaf dan siap terima segala konsekuensi. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Seorang anggota DPRD Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil. Dalam video itu, Wahyu berucap dirinya merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk saat ucapkan pernyataan tak pantas itu. Nah, kami kejar, kami lihat bahwa di mobil itu ada botol minuman. Ada botol minuman. Kami kejar, apakah saudara telah melakukan atau mengkonsumsi minuman keras? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari tadi malam dia minum minuman keras sampai besok paginya itu ke bandara dia masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk. Terungkap pula dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bahwa wanita yang bersama Wahyu di dalam mobil adalah selingkuhannya. Sekalian,
Sementara dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu sampaikan permintaan maaf atas apa yang dia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Viralkan, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf, dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu banyak tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dilaporkan hilang oleh warganya karena hampir 1 bulan tidak terlihat beraktivitas di daerah. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani. Puluhan warga bersama mahasiswa Kabupaten Buton mendatangi Polres Buton melaporkan Bupati Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang. Aksi ini dilakukan karena hampir 1 bulan sang bupati tidak terlihat beraktivitas di daerah. Laporan orang hilang tersebut diterima petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu atas nama rakyat dan mahasiswa Buton. Sebagai bentuk protes, poster bergambar Bupati Buton dengan tulisan laporan orang hilang juga ditempel di sejumlah lokasi umum. 2025 melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya, untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami di wilayah Kabupaten Buton ini. Sementara Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa menegaskan sang bupati tidak hilang. Menurutnya, Alvin sedang berada di Jakarta untuk tugas penting yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Begitu, Pak. Ya, Pak Bupati, Bapak Alvin Akawijaya Putra SH saat ini sedang berdinas di Jakarta. Ya. Dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Pak Bupati sedang bertugas di luar daerah. Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani, mulai dari dugaan pelanggaran dalam aktivitas pengangkutan aspal hingga tuntutan pembatalan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, penolakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wukuk berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang gunakan strobo tak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wukuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tatot-tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran.
Ratute nggo strobo iki. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri bekukan pemakaian sirene dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirene, strobo, dan rotator akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirene, strobo, dan rotator merupakan hal positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan sirene, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Tak sembarangan kendaraan atau mobil boleh gunakan lampu strobo atau lampu rotator. Dan berikut sejumlah kendaraan yang diperbolehkan menggunakan lampu strobo atau rotator berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh, konvoy atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sementara itu, warna lampu isyarat pun tidak bisa sembarangan. Warna lampu-lampu tersebut memiliki arti tersendiri. Berikut 3 warna lampu strobo beserta artinya. Pertama, warna lampu isyarat biru dan sirine digunakan untuk kendaraan kepolisian negara Republik Indonesia. Kedua, lampu isyarat merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah. Kemudian ketiga, lampu isyarat kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus. Pemirsa, lampu strobo identik dengan kendaraan darurat seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan polisi, sehingga terdapat larangan bagi kendaraan pribadi menggunakan lampu tersebut. Berikut alasan larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi. Pertama, mengganggu konsentrasi pengendara lain. Cahaya strobo yang mencolok dapat menarik perhatian dan mengganggu fokus pengemudi lain sehingga berpotensi memicu kecelakaan. Kedua, meniru kendaraan darurat.
Penggunaan strobo oleh kendaraan pribadi dapat membingungkan pengguna jalan lain sehingga menghambat pergerakan kendaraan darurat yang sedang bertugas. Ketiga, melanggar peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 tentang penggunaan lampu strobo hanya untuk kendaraan tertentu yang memiliki kewenangan khusus. Sementara itu ada sanksi yang mengintai bagi pengendara yang pakai dan salah gunakan lampu strobo atau lampu rotator. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi pengendara yang menyalahgunakan lampu strobo atau lampu rotator maka akan dikenai sanksi pidana, hukuman kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimum Rp250.000. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap Sylvester Matutina. Tuntutan itu disampaikan dalam unjuk rasa di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Puluhan orang termasuk sejumlah tokoh masyarakat seperti Roy Suryo, John Simon, dan Ahmad Hosinuddin menyampaikan tuntutan mereka ke Kejaksaan Agung. Massa menuntut agar Kejagung tidak boleh kalah dan segera menangkap Sylvester. Sylvester Matutina divonis 1,5 tahun atas kasus pidana umum tahun 2019 lalu. Sylvester dilaporkan 100 advokat atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos mencari. Ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun